if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah. Insyaallah dia tidak sombong, insyaallah dia tidak angkuh. Aku termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim adalah model manusia yang diberikan Allah ujian dan dia lulus ujian itu. Diuji anak, lulus. Diuji istri, lulus. Diuji dengan umat, selamat. Diuji dengan orang tua, tidak dapat mencederai dan melukai akidahnya. Maka kalau hari ini kita diuji dengan anak, luluskah kita? Ini pertanyaan penting. Setiap umat Islam hari ini diuji dengan orang tua, kalah akidahnya. Diuji dengan istri, mengalah imannya. Diuji dengan anak, hancur keyakinannya. Maka kita sebut tadi namanya 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekedar nama Ibrahim di ujung lidah, di tepi bibir. Itu bukan sekedar nama Ibrahim dalam sejarah, dalam Al-Quran. Tapi itu adalah nama Ibrahim supaya kita tegar, supaya kita kuat sekuat Ibrahim alaihissalam. Ajaran pertama, orang yang beriman pasti diuji imannya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika dia berani mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya adalah ujilah imanku ya Allah. Allah tidak minta kambing Ibrahim, kambingnya banyak. Allah tidak minta unta Ibrahim, untanya banyak. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, walaupun dia sayang pada dirinya. Yang diminta Allah adalah yang paling dia cintai. Apa yang paling dicintai Ibrahim? Anak yang selama ini dia minta selama 86 tahun lamanya. Apa maknanya? Jika kita mengatakan cinta kepada Allah, mana yang lebih kita cinta? Lebih cinta anak atau lebih cinta Allah? Lebih cinta harta atau lebih cinta Allah? Belajar Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim. Maka sudahkah kita memberikan yang paling kita cintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta akuna ahabba ilayya, hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia lebih cinta kepada aku, kata Nabi, min malihi, daripada hartanya, wa waladihi, daripada anaknya, wa malihi, daripada hartanya, wa nasi ajma'in, daripada semua manusia. Ibrahim alaihi salam menunjukkan itu kepada kita semua. Aku tidak sayang pada hartaku, aku tidak sayang pada anakku, anak kandungku pun kuberikan kalau memang itu yang dipinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurban yang kita berikan pagi ini, seekor kambing, seekor lembu, seekor sapi, itu belum ada apa-apanya. Jangan menyangka sudah beramal, padahal amal kita tak sampai seujung rambut Ibrahim, tak sampai seperti sebutir debu, tidak sampai seperti tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang besar, di dalam malam yang kelam, di tengah samudera yang luas. Amal kita hanya kerdil di hadapan Allah dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Hari ini, pagi ini, kita akan melihat bagaimana umat Islam dari Maghribi Maroko sampai ke Aceh, Nangro Darussalam, itu semuanya berkurban, tapi tidak satu pun yang mengorbankan anak. Hanya Ibrahim saja yang sanggup mengorbankan anaknya. Kita tidak dituntut untuk menyembelih anak kita, tapi kita dituntut untuk memberikan apa yang sudah, apa yang layak, apa yang paling kita cintai. Maka itulah yang kita berikan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'uhum, kalau kamu lebih cinta pada ayah kamu, kalau kamu lebih cinta pada ibu kamu, kalau kamu lebih cinta pada istri kamu, kalau kamu lebih cinta pada anak-anak kamu,
kalau kamu lebih cinta pada harta kamu, kalau kamu lebih cinta pada perniagaanmu, kalau kau lebih cinta pada rumahmu, ingatlah, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta yang disayang, anak yang disayang tidak dapat menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna anak, wala banun, tak ada guna harta, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kambing itu, onta itu, sapi yang disembelih hari ini akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wa aslafiha, dengan kukunya, wa asyariha, dengan bulunya, akan bersaksi di hadapan Allah, mengajarkan kita mesti berkurban seperti pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Melangkahkan kaki pagi ini pengorbanan, solat sunat, orang sanggup ramai datang ke tanah lapang, tapi solat fardu wajib berjamaah, sudahkah kita berkurban? Orang sanggup menyembelih kambing, menyembelih onta pada hari yang mulia ini, tapi di hari yang lain sanggupkan kita memotong sedikit dari gaji kita? Allah hanya meminta 2,5% zakat, infak, wakaf, sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sanggup berkurban hari Idul Adha, tapi tak sanggup berkurban di hari yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah. Padahal kalau kita mati, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, siapa yang hidup pasti diuji. Pelajaran kedua, sudahkah kita berkurban seperti pengorbanan Ibrahim alaihissalam? Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana keberhasilan Ibrahim mendidik seorang anak sampai patuh luar biasa. Kepatuhannya pada tingkat irasional, tidak masuk akal. Kepatuhan seorang anak ketika menghadapi kematian hanya ada pada Ismail alaihissalam. Disitulah letak pendidikan anak. Mari kita didik anak kita hari ini supaya patuh seperti patuhnya Ismail alaihissalam. Diberikan makanan yang halal, dimasukkan ke dalam pendidikan yang baik. Hari ini kita tidak lagi diserang dengan meriam Belanda, tidak lagi diserang dengan senjata tajam. Zwimmer sudah mematahkan pedangnya di atas makam Salahuddin Al-Ayyubi. Oh Saladin, wahai Sultan Saladin, kami tidak menyerang kalian dengan pedang, karena berperang dengan pedang kami kalah. Perang salib membuktikan mereka kalah perang dengan pedang. Tapi hari ini berperang dengan urat saraf. Apakah memilih pemimpin yang muslim tapi korupsi, atau memilih pemimpin kafir tapi jujur? Itu adalah logika-logika perang urat saraf. Lebih baik perempuan berjilbab tapi melanggar aturan Allah, atau tidak berjilbab tapi baik? Itu perang urat saraf. Islam tidak membenarkan pemimpin kafir. Islam tidak membenarkan perempuan tidak menutup aurat. Yang benar adalah pemimpin muslim dan jujur. Yang benar adalah perempuan berjilbab dan amanah. Jangan balikkan logika ini. Kita diserang terus melalui Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, televisi, sinetron. Anak-anak kita dirusak dari mulai game online, PlayStation, TV kabel. Semua itu adalah supaya kita ingat kembali, sanggupkah kita menyelamatkan anak kita seperti Ibrahim menyelamatkan anaknya Ismail dari belenggu-belenggu setan, dari godaan-godaan, dari berbagai macam ujian. Ketika kita sanggup, maka layak kita menyebut namanya. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita sudah gagal. Anak itu adalah amanah. Orang tua yang berjilbab panjang, bapak yang rajin sholat berjamaah, selangkah menuju surga. Tapi kalau anak-anak itu tidak kita didik dengan baik, maka selangkah juga
kaki kita akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka mari kita selamatkan. Ini adalah aset. Anak-anak ini adalah investasi akhirat. Iza matal insan, dalam hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang dulu rajin membaca Quran, putus. Yang dulu rajin berkurban tiap tahun, putus. Yang dulu rajin salat doa, putus. Tapi ada yang tidak putus. Waladun salihun, anak yang saleh. Belajar dari Ibrahim, belajar dari Hajar. Hajar perempuan yang salihah, mendidik seorang anak, sanggup single parent. Berapa lama dia ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam? Perempuan yang tegar. Hajar bukan perempuan yang cengeng. Hajar bukan perempuan yang lemah. Hajar adalah tipikal model ibu-ibu muslimah, perempuan yang tegar, membesarkan seorang anak dengan pertolongan, doa, tawakal. Maka lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Dari seorang ayah yang soleh, dari Ibrahim, disemai benih di dalam rahim Hajar, lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Cucu cicit dari keturunan Ismail itu, lahirlah seorang nabi besar, rahmat semesta alam. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belajar dari kehidupan ini. Maka kita yang sudah diamanahkan anak, anak itu tanggung jawab. Kelak kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, telingamu. Pernahkah kau dengar ucapan anakmu? Pernah kau dengar curhat anakmu? Pernahkah kau dengar kata-kata lembut anakmu? Jangan-jangan kau lebih banyak mendengarkan TV, mendengarkan HP daripada pembicaraan anakmu. Mata, apa yang kau pandang dari pakaian anakmu? Jilbabnya, baju kurungnya, celana sempitnya. Hati dan pikiran, sudahkah kau pikirkan kalau kau mati nanti anakmu akan menyembah apa? Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalian akan menyembah apa kalau aku mati nanti? Mereka akan merubah akidah anak-anak kita. Walan tarda, mereka tak akan pernah puas. Angkal Yahudi, walan Nasara, Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai anak-anak kita ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti anak kita murtad. Mereka tetap Islam, di KTP tetap tertulis agama Islam, tapi cara makannya cara makan Yahudi, cara nikahnya cara nikah Nasrani, cara bisnisnya cara bisnis Majusi. Dan dia terlepas dari Islam. Dia hanya sekedar punya ayah Islam, punya ibu muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim, tapi Islam tidak berkesan di dalam hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari kehidupan Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memakmurkan Baitullah, masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahira, hai Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku ini untuk 3 orang. Lit-taifin, orang yang banyak tawaf. Wal-akifin, orang yang banyak iktikaf. War-ruka'is sujud, untuk orang yang banyak ruku' dan sujud. Itulah dia Al-Masjidil Haram. Hari ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka bertawaf, sa'i, ta'allul, wukuf, melontar jumrah. Ini semua adalah ritual sebagian besarnya dari perjalanan Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Setelah lulus diuji, berhasil mendidik anak dan istri, ada satu yang terpenting di antara yang penting, memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita semua datang memakmurkan rumah Allah, tapi zuhur nanti, asar nanti, maghrib nanti, isya, bagaimana sikap kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallah, yang membangun memakmurkan rumah Allah,
man amana billah, beriman kepada Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya Allah saja. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di toko, tapi hatinya tergantung di masjid. Sayup-sayup dia dengar suara takbir, Allahu Akbar. Sayup-sayup dia dengar suara azan, hayya 'alas shalah, maka dia segera datang ke masjid. Nabi tidak hanya mengajak, tapi Nabi mengancam, la yantayanna, la yantayanna, mereka yang tidak mau ke masjid, mereka yang salat di rumah, yang mereka enjoy saja, tidak ada beban, salat di rumah, la yantayanna, jangan ulang lagi, berhentilah kalian salat di rumah. Kalau tetap juga kalian salat di rumah, la u'arriqanna 'alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah kalian. Nabi orang yang lembut, orang yang santun, tapi kalau sudah bicara tentang masjid, Nabi keras, Nabi tegas. Hari ini masjid dibiarkan, membangun masjid ramai, diberikan bangunan yang mewah dengan perhiasan-perhiasan, keramik, kaligrafi, dengan perhiasan, dengan berbagai macam keindahan, tapi dikosongkan dari ibadah. Murka Allah akan turun akibat dari membiarkan masjid. Mari kita ajak anak